Namaku Rahma, dan ini kisah nyata yang tak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Kisah ini terjadi saat kami melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman ayah. Desa itu bernama Sragi. 1 bulan setelah nenek buyut dari pihak papa meninggal dunia, keluarga kami baru bisa meluangkan waktu untuk pulang kampung. Bukan karena tidak peduli, tapi karena pekerjaan dan keterbatasan cuti. Ayah sudah 27 tahun tidak pernah menginjakan kaki lagi di tanah kelahirannya itu. Ibu berasal dari Sumatera. Jadi kami semua nyaris buta akan seperti apa Sragi sebenarnya. Desa Sragi terdengar asing dan misterius bagiku. Kata ayah, kalau bukan karena rencana pernikahanku dan wasiat almarhumah nenek buyut, ia sengaja tak pernah kembali karena terlalu banyak kenangan dan juga hal-hal yang tak ingin ia ingat lagi. Kalau bukan karena ibu buyut, aku mungkin tak akan pernah kembali ke sana, katanya pelan. Di tengah malam sebelum keberangkatan, aku mengajak Isra sahabatku dan Taufik tunanganku. Mereka penasaran, apalagi setelah aku menceritakan kabar bahwa Sragi adalah desa yang katanya angker. Kami pikir itu akan jadi pengalaman seru. Namun Taufik dengan gaya skeptisnya tertawa saat aku menyebut cerita hantu. Paling trik pemerintah lokal supaya dijadikan tempat wisata. Biar eksklusif dan dibilang angker padahal mah enggak. Katanya sambil tertawa. Aku hanya tersenyum, mencoba tak terlalu menanggapi. Kami menempuh jalan darat hampir 8 jam, melewati hutan, jembatan tua, dan jalanan yang mulai rusak. Udara terasa berbeda ketika kami mendekati batas desa. Suasana mendadak mencekam. Meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam, Sragi dikelilingi oleh hutan bambu lebat. Saat kendaraan kami melewati gerbang kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Sragi." Angin tiba-tiba berhembus dingin, membuat bulu kudukku berdiri. Anginnya beda ya, gumam Isra. Sesampainya di rumah warisan keluarga ayah, rumah panggung tua, ketika menginjak lantainya berderit. Disambut oleh Pade Karso, satu-satunya saudara ayah yang masih tinggal di Sragi. Ia terlihat kurus, wajahnya kusut, dan matanya seperti menyimpan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. "Jangan keluar malam-malam ya, apalagi ke kuburan belakang rumah, banyak yang belum istirahat tenang," ucap Pak D lirih. Kami mengangguk saja, meskipun aku tahu Taufik hampir tertawa menahan komentar sinisnya. Malam pertama di Sragi. Suara tangisan dan bayangan malam pertama. Gangguan mulai datang. Saat tengah malam, Rahma mendengar suara tangisan perempuan dari arah kebun pisang. Tangisan itu tipis, mengiris malam yang sunyi. Ia terbangun dan mendapati Isra juga tak bisa tidur. "Kamu dengar?" tanya Isra pelan. Rahma mengangguk. Namun setelah beberapa lama, suara tangisan lirih itu perlahan menghilang. Hembusan angin yang kencang membuat jendela berderak, menutup bunyi-bunyi aneh dari luar. Rahma, yang sempat gelisah, akhirnya tertidur kembali. Tapi Isra belum bisa memejamkan mata. Suara tangis itu terasa terlalu nyata baginya. Ia mulai merasa hawa dingin dari dalam kamar, bukan hanya dari cuaca malam. Tanpa mereka sadari, di sudut rumah, Taufik mengendap keluar dari kamarnya. Taufik memanggil Isra dari celah pintu. Taufik? Isra, sini. Ayo sini. Entah sejak kapan perselingkuhan itu terjadi. Keluar yuk. Di belakang aku lihat ada gubuk. Taufik, tunangan Rahma, dan Isra berjalan mengendap ke belakang rumah. Mereka berjalan memasuki kebun pisang, menuju sebuah gubuk yang dilihat Taufik saat keluar hendak buang air tadi sore. Tempat itu jadi saksi perbuatan dosa yang mereka lakukan malam itu. Sayang, ayo. Aku takut sayang.
Gimana kalau kita ketahuan? Gak akan ada yang tahu. Aku kangen sama kamu. Dan malam itu menjadi awal dari pagi menjelang. Rahma bangun lebih cepat pagi itu, namun Isra masing tertidur di kasurnya. Ia tampak kelelahan. Rahma membereskan pakaian kotor, matanya tertuju pada pakaian Isra yang basah dan kotor terkena noda tanah. Ia tak terlalu memikirkan hal itu. Rahma, kamu keluar semalam. Enggak, Pade. Kenapa memangnya, Pade? Ada jejak kaki di kebun belakang. Sepertinya ada yang ke sana tadi malam. Mendengar itu, Rahma terkejut. Ia ingat pakaian Isra yang kotor, basah dan terkena lumpur tadi pagi. Rahma, maaf aku baru bangun kecapean kayaknya karena perjalanan kemarin. Gak apa-apa, Isra. Setelah kamu semalam keluar, Pade tadi nanya. Dia lihat ada jejak kaki ke kebun. Kak Rahma, gak mungkinlah aku berani keluar, Ma. Sore hari keluarga sudah berkumpul. Mereka membicarakan wasiat Ibu Buyut dan rencana pernikahan Rahma. Dan pernikahan Rahma dan Taufik akan dilaksanakan bulan depan. Saya harap semua keluarga bisa ke Jakarta. Taufik dan Rahma tampak bahagia. Tak ada yang menyangka ada orang ketiga di antara mereka. Malam kembali menjelang. Taufik kembali berjalan mengendap keluar sebotol minuman keras di tangannya, yang ia sembunyikan di dalam ranselnya. Di tengah malam ia kembali hendak menemui Isra. Raufik melihat Isra sedang duduk di sudut dapur. Kamu kenapa, sayang? Pernikahan kamu dengan Rahma sudah dekat. Lantas aku bagaimana? Kamu tenang saja. Akan aku cari cara agar pernikahan ini segera dibatalkan, Mama, saat kita kembali ke Jakarta. Kita ke gubuk lagi yuk. Mumpung semua sudah tidur. Gak bisa, Taufik. Pak De udah curiga sama kita. Isra kembali ke kamar dan lanjut tidur. Dasar, kamu pikir saya benar-benar akan membatalkan pernikahan dengan Rahma? Mimpi kamu, Isra. Taufik berjalan keluar rumah. Sambil meminum minumannya di luar. Tak lama, Taufik. ia mendengar suara yang sangat familiar. Taufik, sini. Ia menengok ke belakang. Tak ada siapa-siapa di lorong sempit rumah itu. Tapi suara itu terdengar sangat jelas. Dan ia begitu yakin itu Isra. Wajah Taufik berubah penuh semangat. Tanpa pikir panjang, ia mengikuti suara itu keluar rumah. Ia berjalan menyelinap ke arah belakang, melintasi lorong sempit dan tanah basah. Malam masih sunyi dan kabut mulai turun. Perempuan itu tersenyum, memanggilnya Ayo pelan. sayang, cepet sini. Tanpa banyak tanya, Taufik menghampiri. Mereka duduk berdua di pondok. Awalnya berbicara pelan, lalu berpelukan. Hawa dingin menusuk, tapi Taufik merasa hangat di pelukan perempuan itu.